Habib mah nggak ada khawatir-khawatirnya, marah banget. Aku mau ngambek sama Habib. Habib mah anak yang kelima kali ya, jadi kayak males, kamu mah nggak ada khawatir-khawatirnya. Khawatir lah. Enggak. Khawatir sayang. Jadi kan biasanya kan bayinya kayak berapa kerubuk, aku tuh kayak sampai kalau mau tidur tuh kayak kaget-kaget gitu karena aktif banget. Dari semalam aku udah bilang sama Habib. Kenapa yang nyuruh ke rumah sakit sekarang? Enggak, salat subuh aku yang minta, bertanya Mbak Dela ya Mbak. Orang dari salat subuh, aku pas nunggu subuh tuh sengaja kan aku kasih suara-suara gitu. Biasanya kalau dengar suara gerak, terus biasanya kayak kalau aku minum air dingin atau air putih sebotol gitu langsung gerak. Ini enggak, terus minum makan manis juga enggak. Jadi bingung banget. Ini adalah kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya dan yang sangat mencintai anaknya. Jadi kalau ditanya yang paling cinta sama anak siapa? Sebetulnya adalah ibu itu satu. Dan yang nomor dua adalah sebagai seorang suami wajib untuk menemani istrinya dan juga memberikan support terhadap istrinya. Dan alhamdulillah saya memberikan support ya. Nemenin karena tadi syuting bareng, tau nggak? Nemenin karena tadi tuh syuting bareng. Kedua support karena tadi nggak pakai gugun, jadi Habib yang nyupirin. Khawatir mah nggak ada. Khawatir lah. Mana ada? Del, khawatir gak Del? Enggak, biasa aja, malah nelfonin, malah mainin handphone, malah biarin aja nanti babynya nonton. Abahnya sama baby yang ini cuek banget, beda banget tuh sama Hamil Kalisa. Hamil Kalisa tuh kayak sayang. Hamil ini nih kayak cuek banget tahu, sebel banget. Doain ya semua, mudah-mudahan babynya sehat-sehat aja karena ini pernah terjadi sama Kalisa waktu 9 bulan, sama kejadiannya persis, ternyata aku kurang zat besi. Akhirnya langsung diinfus tuh, lupa kan? Diinfus? Kan aku yang nemenin ya? Suntik sama infus beda, enggak, aku pertama-tama ke rumah sakit sama Maksud aku tuh diinfus. Dulu juga waktu kejadian Kalisa sama, aku sama Temira panik. Enggak lah, orang cek, apa itu? habis meeting, aku nungguin kamu meeting. Abis pulang kamu meeting baru bisa infus. Iya. Kan pentingin meeting daripada anak, udahlah. Udahlah ya, aku tuh selama ini pencitraan aja karena vlog sendiri jadi nggak usah pencitraan. Kamu kenapa sih makin kesini makin cuek sama aku, ada yang lain ya? Gue curiga deh. Nih ya, kecurigaan aku tuh beralasan. Pertama, pulang dari luar negeri itu kita jam berapa deh saya pulang? Maghrib ya? Maghrib? Enggak, sebelum maghrib. Ya sebelum maghrib lah. Terus Habib di hari yang sama harusnya capek, jet lag, pergi, alasannya meeting. Udah ya Mbak, kita selesai rumah tangga dulu ya Mbak. Terus udah gitu kemarin juga tiba-tiba tapi aku meeting. share lokasi kan? Ya share lokasi mah gampang, suruh supir bawa Besok handphone aku nggak share kemana. lokasi ya? Ya berarti benar dugaan aku. Berarti kamu nuduh? Gak nuduh. Aku udah share, harusnya udah share lokasi. Kalau nuduh, aku Kan gak bilang kecurigaan. jalannya juga jalannya juga sama Gugun. Kamu bisa telepon Gugun. Ya Allah. Aku udah share lokasi. Gugun itu agen rahasia kamu. Udahlah Habib, Gugun dikasih 100.000 juga tutup mulut. Gak percaya. Udah kita lihat yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dianterinnya sama Mbak Dela nih. Kita cek, mudah-mudahan sehat. Aku gak disebut, parah. Enggak, emang Habib mah kan karena kita syuting aja bareng, bayar dapat honor, ya kan pencitraan di TV biar kayak harmonis gitu, padahal mah. Gila, saya lupa. Mau dibilang ini syaitan rajim. Nggak mau. Kita buru-buru di sini dadakan, untungnya ada dokter Dinda. Jadi biasanya mau dokter Tirsa, terus dokter Tirsanya nggak praktek. Ada dokter siapa? Dokter Dinda, oke. Biasanya kan dok aktif banget tuh dok, aku tuh sampai nggak bisa tidur deh pokoknya. Sebulan ini udah luar biasa deh gitu. Semalam tuh dari semalam kayak nggak aktif. Tapi dibangunin bisa? Apa? Dibangunin bayi? Enggak. Dia udah dibangunin? Udah, jadi Cara aku minum banguninnya gimana? RS. Kayak bangunin bayi aja di Lus-lus. Udah digini-giniin kan? Cuma tulus kadang-kadang Dipok-pok ya? Udah dok, aku udah minum makan manis, minum dingin. Tadi makan lagi berat ya Del ya, makan Panas udah belum? segala Tadi macam. manis dingin, panas belum? Udah, tuh dia mah bercandaan Gak kan, panas. sayang anak, mentang-mentang anaknya 5. Biasanya kalau misalnya yang bikin dia aktif gerak apa?
aktivitas. Makan coklat Biasanya aku makan apapun dia gerak. Gerakan ibunya kayak naik turun tangga gitu bikin dia tambah gerak. Iya, aku dari tadi pagi beraktivitas banget. Biasanya kayak makan manis tuh dia pasti wudo jika-jikrakan. Ini nggak, terus aku udah terakhir tuh biasanya kalau aku lagi dengerin main handphone gitu kan biasanya kalau ada suara-suara dia gerak juga. Ini nggak seperti biasanya. Apa kurang minum nggak? Kurang disayang pasti. Biasanya sih emang pencetusnya ada kan kalau anak tuh kalau nggak dikasih makan. Aku makan, Ibunya udah makan, makanya bingung. ibunya olahraga jalan. Ini aku posisi kayak sujud gitu agak lama. Biasanya dia mulai gerak tuh. Udah. Kalau posisi dia kayak nggak nyaman gitu biasanya dia lebih Nah, aku tuh bingungnya gitu. Biasanya kalau aku tidur ngadep ke kanan, itu dia pasti kayak marah gitu, kayak gerabak gerubuk. Ke kiri baru nyaman. Ini aku udah sengaja tidurin ke kanan, ke kiri udah. Agustus, selama Agustus masih oke. Ya. Kapan Agustus apa dong? Dapat tes Tuh udah takutnya bagus kan, alhamdulillah ya. Udah dengerin dokternya aja deh, Oh iya, udah dok. berisik. Dok, boleh nggak suruh keluar dok orangnya? Boleh nggak demen sama dia dok? Ya. Ini kepala. Kalau ada di bawah dok. Udah Oh iya? 31 ya sekarang. Kemarin di atas ya? Malah masih di atas. Analisa soalnya pas Sampai 33 juga masih di enggak 38 masih di atas. Tapi kalau masuk atau enggaknya kan periksa dalam ya. Tapi ini posisi udah di Di bawah. dalam tuh Dari masih sini. dalam. Periksa dalam buat kayak ngeliatin pembukaan, penurunan Dicolok kepala. gitu. Tapi kan ini udah di bawah gitu. Cuman masalah si kepalanya udah masuk atas panggul atau belum kan itu harus ada Oh pemeriksaan. nah itu nanti aja dong. Nanti pas mau lahiran. Kadang 38, nunggu 39. kontraksi dulu malah kalau udah anak kedua. Ya ini nggak perlu kontraksi langsung keluar ya dok. Amin. Kemarin bukannya lahirannya di ini. Karpet. Ini mau Dokter lahir. tahu aja dokter. Kan kemarin cerita tuh pas yang terakhir. Soalnya berisik, kita heboh ya dok ya. Lahirannya nekat. Ini kita di karpet yang sama. Aku pengennya gitu dok. Aku soalnya fobia rumah sakit. Kalau di tali pusat mungkin nggak dok? Enggak, ini nggak ada. Kalau lilitan biasanya kelihatan, ini nggak ada ya. Biasanya di leher nih. Nih di sini tuh ada kayak Aliran darah ya? aliran darahnya, ini nggak ada. Anak pertama beratnya berapa? 3,2. Ini gede ya dok ya? Ini agak gede, sama dokter Tirsa juga dibilang gede. Iya. Itu dia lagi ngumpet nih tangannya Mana sih diginiin. dok? Kepalanya, mukanya mana Ini dok? nih tangannya, terus dia kayak gini. Oh ampun. Dia dari Oh samping. iya. Tuh kayak malu-malu gitu dia. Lagi bete kan bapaknya. Lagi bete sama nih kayaknya. Apa karena dia baru pindah kepala ke bawah ya? Nggak apa-apa kok, bagus ininya Bagus ya, juga. Dok, ya? Heeh. Oh kemarin sempet jatuh dok. Oh, itu kan iya. bagus. Mhm. Kalau jatuh kita ngeliat ari-ari nih. Aku jatuh nyungsep dok waktu di airport gara-gara dorong Depan atau motor belakang? ke depan. Ininya kena. Iya. Ini kalau jatuh kan yang kita takutin ini. Kapan sih baliknya? Kemarin. Baru banget. Ini apa nih namanya ari-ari. Terus kan dia nggak ada perdarahan nih. Kalau jatuh atau trauma kan yang ditakutin dia Perdarahan ada. perdarahan, terus di sini ada kayak gumpalan darah. Ini nggak ada. Aliran darah tadi bagus. Posisi bayi air ketuban oke. Nggak apa-apa sih. Coba dibangun-bangunin kayak tadi. Atau mungkin makin besar dia, jadi dia geraknya udah males. Kemarin itu masih kayak Kemarin aktif banget sampai, aduh sakit, aduh Sampai- kayak pecah nih. kayak mau robek dok, sampai Nih, lihat nih, dia range agak naik dikit kan? Iya betul. Kan ini kan dia di sini terus tuh. Sempet di sini nih kapan nih 29 kayak. Bisa gini. 34, 35 ya dok ya? Bisa sih. Kalau misalnya kan 200 hitungannya 200 Betul, gram per betul. week. Berarti kalau sekarang 1 bulan lagi. Sekarang kan 31, 10 minggu lagi kan? iya. Berarti masih bisa 2 kilo lagi, 3 ya, bisa 38. Nah dok, berarti kalau udah 36 minggu aku boleh nggak aku puntur buat ngerangsang 36 minggu? Deket-deket 37 aja ya. 37 aja dok ya? Nah, deket-deket 37 jangan pas baru masuk 36. Oke. Buat ini kan kontraksi. Iya. Oh, ya. Masuk 37 aja. Karena dulu kelahiran Kalisa juga kalau udah hampir 40 minggu, kalau berapa hari nggak lahiran itu sesar. Akhirnya aku puntur, alhamdulillah
Nggak apa-apa, jadi sebenarnya kan perangsangan secara alami itu lebih baik pas bayinya udah Ready. nearly term pregnancy itu 37-an. 37 ya dok ya. 37 aku putus. Oke. Terima kasih dokter Sehat-sehat Dinda. ya. Terima kasih banyak dokter. Digerak-gerakin bayinya. Digerak-gerakin. Udah, aku udah. Oh, makanya aku udah bingung. Mungkin harus kayang kali ini. Kemarin kan 138, terus sekarang 109. Mungkin dia memang makin gemuk, jadi agak mager. 2 minggu naik 600 gram. Iya, kamu kan di sana makan daging, makan ini. Iya di sana makan mulu dok, aku coklat Iya. ini itu ya Allah 2 Coklatnya nggak berhenti. 600 ya. Berarti harus berangkat lagi buat ngurusin. Oh, kamu kurus. Aku bos haji, aku bos satir. Aku mbak. Bukan kurus, stres. Oke dok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dokter. Ya apa ini namanya ya? Pokoknya kayak rekam detak jantung gitu. Terus kalau dikasih pencatan gini, kalau babynya gerak aku harus pencet. Ini alhamdulillah udah mulai gerak-gerak nih babynya nih. Dari semalam jam 12, ini jam 12 siang, jadi kurang lebih 12 jam pergerakannya menurun. Sekarang udah mulai agak lumayan aktif karena aku kenapa langsung periksa ke dokter. Banyak banget kejadian kayak preeklamsi apalah itu ya, kayak tali pusarnya bayi terlilit tali pusar, terus juga plasentanya lepas gitu karena ibunya kurang sadar mungkin pergerakan babynya. Makanya aku langsung pada saat babynya biasanya aktif nggak aktif, aku langsung bawa ke rumah sakit karena banyak banget pengalaman dari orang-orang sekeliling yang memang kejadiannya kayak nganggep sepele gitu, ternyata halnya besar. Makanya aku nggak mau kecolongan, jadi pada saat ngerasa pergerakan babynya kurang, aku langsung bawa ke rumah sakit. Nah, alhamdulillahnya tadi pas diperiksa sama dokter, ya dokter udah bilang karena babynya naik 600 gram dalam 2 minggu, ada kemungkinan karena ruangnya geraknya makin sempit, makanya dia pergerakannya berkurang dari yang sebelumnya. Jadi agak bikin aku lumayan tenang, tapi aku tetap jalanin tes apa sih ini tadi aku lupa lagi, kita tanya sama susternya ya. Jadi biar aku lega dan bisa tidur nyenyak gitu, kayak yang di sebelah. Hasilnya udah keluar, pas dicek dia baru ada pergerakan. Aktif banget. Iya, dia tidur gak kenyangan. Jadi kita store dulu ke dokter Dina ya. Saya anaknya tidur. Tidurnya kebawa banget berarti biasanya. Ya kalau tidur nggak bagus, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, ini hasilnya udah keluar. Tadi udah dilihat juga sama dokter Dinda lagi. Pas lagi dicek detak jantungnya, alhamdulillah bagus semuanya. So far nggak perlu cek darah kata dokternya. Nanti bisa dicek darah lagi pada saat kontrol yang berikutnya untuk just in case aja karena udah dekat waktu persalinan. Tadi terburu-buru juga soalnya. Kenapa Beb terburu-buru? Dih, karena Habib mau sholat Jumat dan Mbak Dela mau ngapain? Mau tidur. Doain ya semuanya, mudah-mudahan aku sehat-sehat aja sampai nanti proses persalinan. Dan mudah, lancar, babynya juga sehat, selamat, lancar, akunya juga selamat, dan prosesnya bisa akhiran dengan normal, mudah dan bahagia. Nah, tips aku itu sih buat pengalaman buat semua ibu-ibu yang baru hamil atau yang lagi hamil. Dengan banyak pengalaman beberapa teman-teman aku yang tiba-tiba plasentanya lepas dan lain sebagainya, kita harus lebih aware gitu ya. Mungkin kalian bisa pergi ke tempat-tempat dokter kandungan terdekat atau bidan atau untuk ngecek kalau seandainya memang ada pergerakan baby yang memang signifikan gitu. Kalau memang biasanya nggak aktif, terus dia nggak aktif ya kan pasti biasa aja. Tapi kalau aku kan biasanya tadinya aktif banget, bener-bener sampai aku kayak aduh kewalahan gitu geraknya. Tiba-tiba kayak kemarin menurut aku kayak kok responnya berbeda gitu. Aku makanya langsung aware dan langsung buru-buru cek demi untuk keselamatan bayinya gitu.
gitu. Jadi buat ibu hamil yang terpenting jangan panik, jangan stres, konsultasi ke tempat kesehatan yang tepat. Terus juga banyak yang nanya sama aku nggak minum susu hamil tapi aku minum vitamin D3, vitamin untuk tulang, DHA baby, terus juga beberapa yang udah aku share juga di vlog aku di pregnancy sebelum vlog ini. Makanya aku mau saranin buat kalian semua, kalau seandainya kalian mau dapat vitamin yang tepat sesuai kebutuhan kalian harus benar-benar cek di dokter kandungan yang menangani kehamilan kalian, dan juga biasanya cek darah, jadi diberikan vitamin tambahan sesuai dengan kebutuhan badan masing-masing. Jadi nggak bisa disamain antara ibu hamil satu dan ibu hamil yang lainnya. Itu tips aku, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang belum dikasih rezeki hamil, mudah-mudahan Allah segera akan kepercayaan untuk punya baby. Amin amin ya robbal alamin. Habib kenapa diam aja sih? Bangun tidur ya? Jadi ngantuk ya? Hah? Nyengir mulu kayak kuda. Mbak.